Halo teman-teman, selamat datang di wawancara. Di kesempatan ini kita bakal ngobrol santai bersama narasumber kita. Kita akan mencari tahu tentang kegiatan pekerjaan narasumber kita. Halo Kak, Halo. boleh perkenalan Kak namanya? Oh, berperkenalan. Nama asli? Iya, nama Oh, asli, yang nama boleh. panggilan Ya, nama panggilan saya Ali. Ali, Kakak Ali. Kakak Ali Ya, sekarang kerja di mana Kak? sekarang kerja di manufaktur. eh, Hmm. Lebih tepatnya di perusahaan produksi sepatu ya, Hmm. di bagian maintenance juga. Sudah berapa lama Kak kerja di manufaktur? Manufaktur, Manufaktur, iya. kurang lebihnya ada sekitaran 1 tahun setengah. Ya, Sudah 1 tahun setengah. Aku nanya-nanya nih tentang pekerjaan kakak. ya. Apa sih pertimbangan kakak dalam memilih pekerjaan ini? Untuk pertimbangan, saya rasa karena kebutuhan ekonomi juga. Ah, iya. Terus yang kedua, saya memilih masuk di pekerjaan saya sekarang ini karena memiliki pertimbangan yang satu keadaan lingkup perusahaannya Iya. bagaimana, terus yang kedua potensi apa namanya jenjang karir saya Hmm. bagaimana, yang ketiga yaitu kurang lebihnya kita memilih apa namanya pengupahan atau gaji terutama di perusahaan tersebut. Dan yang keempat itu yang paling paling saya pengen yaitu kenyamanan Oh, dalam kenyamanan. bekerja. Oh. Apakah pilihan sendiri atau dari rekomendasi teman, keluarga, atau gimana nih pekerjaan sekarang? Untuk kerja sekarang itu jujur itu pilihan sendiri. Oke. Faktor apa sih Kak yang paling memotivasi untuk bertahan di pekerjaan yang sekarang ini? Faktornya itu karena yang pertama bagian saya itu karena sesuai dengan pengalaman kerja saya pada Mhm. saat sebelum bekerja di perusahaan. Dan yang kedua itu karena balik lagi yang pertama karena faktor ekonomi. Oke. Berarti sebelum ini sudah berapa kali berpindah pekerjaan, Kak? Kurang lebihnya ada sekitaran 3 kali. Boleh tuh di mana aja? Yang pertama itu sama sama juga di manufaktur juga. Oke. Yang pertama di perusahaan bergerak di bidang industri alat rumah tangga, Oh, iya. sama juga bagiannya maintenance juga. Mhm. Itu yang paling pertama karena yang paling pertama itu kita diarahkan ke manufaktur karena faktor sekolah juga. Oh, iya. Eh, Kebetulan saya juga sekolah di teknik ya, Oh, teknik. maksudnya lebih tepatnya STM, Iya. sekolah teknik mesin. Itu saya diarahin sama guru saya itu untuk bekerja di manufaktur. Mhm. Berarti sudah sesuai ya, Kak, dengan bakat minatnya dari sekolahan yang Kalau sekarang? awal pertama saya rasa masih uh, ragu ya, Hmm. saya rasa masih ragu, masih belum nemu potensi saya, kemampuan saya. Nah, semenjak saya berada di bidang tersebut, masuk di perusahaan tersebut, saya mulai menemukan potensi saya dan skill saya di perusahaan. Iya. Boleh diceritakan nggak prosesnya bisa dapat pekerjaan ini tuh? Untuk prosesnya sama, saya teman-teman yang lain, prosesnya itu rekrutmen perusahaan. Iya. Kita sebelum kita masuk kerja di situ itu ada 3 proses ya. Yang Mhm. pertama itu kita mengikuti proses rekrutmennya. Yang pertama seleksi Reaksi. apa namanya disebutnya psikotes. Oh, iya Yang psikotes. kedua interview.
yang Mm. ketiga medical check-up. Oke, Baru deh kalau misalkan kita dinyatakan lolos, kita bisa bermain. masuk. Itu sistem kontrak atau langsung apa namanya biasanya karyawan tetap Kak biasanya? Oh, kalau kalau yang sekarang ya, Iya. yang sekarang itu sistemnya itu training 3 bulan. Oh, training 3 bulan. Kemudian kalau misalkan evaluasinya bagus, kinerjanya bagus, itu langsung karyawan tetap. Oh, langsung karyawan tetap. Oke. Terus saat pilih kerjaan ini tuh itu berarti ngambil keputusan sendiri ya atau dari orang tua? Ada sih, ada peran orang tua juga. Nah, kita nggak apa namanya, tidak bisa dipungkiri bahwa Mm-mm. peran orang tua juga sangat penting buat karir saya. Oke. Berarti pekerjaan ini tuh sesuai rencana karir sejak sekolah atau gimana? Saya kira kalau pas sekolah itu saya belum ini ya, apa namanya, belum ada kepikiran ke sampai Oke, menemukan karir yang sesuai iya. dengan saya. Eh, pernah tuh pasti ada kan cita-citanya dulu zaman sekolah itu apa sih kalau boleh tahu? Oh boleh, cita-cita saya banyak. Iya, Waktu banyak. SD ya, Iya. cita-cita saya itu pengen jadi tentara. Oke, tentara. Tapi karena emang melihat kondisi badan saya yang kecil, Kita kenapa tuh? Jadi, jadi karena gak masuk kriteria. oke. Terus SMP SMP. ternyata cita-cita saya berubah tuh mau jadi pengusaha. Pengusaha. Di bidang apa tuh kalau pengusaha? Kalau di bidangnya lebih tepatnya pengusaha inilah apa namanya, kayak pengusaha kecil aja lah. Mm. Oh Nah, iya. terus SMK pas SMK ternyata berubah lagi. Berubah lagi. Oh, boleh, kita boleh sambil ngobrol ya. Boleh, boleh. Tapi saya belum kenalan sama Kak, siapa namanya? Oh, aku kan Nabila, panggil aja Bila. Saya disebutnya siapa? Bila. Bila. Mm. Jadi kalau pas waktu SMK itu cita-cita saya, cita-cita saya itu pengennya nih ya, Iya. ini terlalu tinggi kayak pengen Apa jadi tuh? Menteri Ketenagakerjaan. Waduh, mantep juga tuh. Itu motivasi dari mana itu Motivasi sampai dari kepikiran awal ke itu sana? melihat ini apa, mata najwa kayak Oh, iya iya. Jadi termotivasi dari situ. termotivasi. Iya iya iya. Jadi itu Dan akhirnya pas lulus sekolah, dan akhirnya pas lulus sekolah melebar jauh, iya. melebar jauh. Oke. Oke, balik lagi nih Kak ke pekerjaan Kakak. Boleh nggak sih Kak sistem kerja di pabrik itu gimana? Ya, sistem kerja di pabrik yang lagi saya ini itu 8 jam kerja, terus 5 hari kerja. Terus kemudian kalau misalkan ada apa lemburan itu harus wajib kita lembur juga. Nah, di samping itu kalau kita ikut lembur jadi pengupahannya nanti nambah. Itu sekarang itu sistemnya itu kontrak atau langsung karyawan tetap Kak? Kalau di uh, pabrik yang sekarang itu sistemnya itu karyawan tetap, tapi training dulu 3 bulan tuh. Kalau misalkan 3 bulan evaluasi kinerjanya bagus, baru kita bisa dapat karyawan tetap. Pengalaman apa sih Kak yang berkesan selama di pabrik itu? Pengalaman yang sangat berkesan ya bagi saya itu terutama dalam lingkungannya itu nyaman, terus rekan-rekan kerjanya juga bisa diajak kerjasama, terus apa namanya, sistem kerjanya juga bagus, lumayan cukup bagus, dan kemudian sangat-sangat berperan
menambah pengetahuan dan skill saya gitu. Itu apakah ada makna penting atau nilai penting yang sekarang di pekerjaan kakak, mulai dari sistem kerjanya atau lingkungannya? Untuk nilai pentingnya itu sangat berpengaruh ya, terutama di perusahaan yang saat ini saya sedang bekerja. Yang pertama, nilai pentingnya kita jadi tahu, nambah wawasan juga bagaimana itu sistem kerjanya di perusahaan ini. Perbedaan antara sistem kerja dari perusahaan sebelumnya dengan perusahaan saat ini tuh gimana sih perbandingannya? Oh, ternyata begini. Terus banyak juga tuh nilai-nilai yang bisa diambil dalam pada saat bekerja saat ini ya. Yaitu yang kedua, kita juga bisa tahu produksi sepatu itu bagaimana sih, apa aja sih komponen-komponennya, gitu-gitu. Terus terutama di bagian maintenance juga, apa aja sih mesin-mesinnya, oh ternyata begini, trouble shootingnya kayak gini. Terus kemudian kita juga tahu bagian-bagian apa departemennya itu apa saja sih di perusahaan manufaktur itu, oh ternyata begini. Jadi kita tahu tuh eh, struktural organisasi di perusahaan itu, terus kemudian manajemen orangnya bagaimana, kita jadi tahu. Dari sosialnya kak? Dari sosialnya jadi kita jadi tahu banyak bahasa gitu juga, terutama di Cirebon bagian barat itu menggunakan bahasa Jawanya itu pakainya o, tau nggak? Misalkan Jawanya ya, kalau di kita kan lagi apa Ira gitu, kalau di sana itu beda, ternyata di sana itu pakainya bahasanya oh lagi apa Iro gitu, terus mendiro gitu, jadi gitu. Jadi ternyata ada perbedaan bahasa juga ya di Cirebon. Jadi tahu ya kak? Jadi tahu orang-orangnya juga lumayan cukup ramah lah gitu, oke juga, terus solidaritasnya juga oke, kerjasamanya juga oke, terus kekeluargaannya juga terutama itu paling oke. Kalau misalkan ada yang berhalangan hadir atau sakit, itu semua kumpul pada apa namanya, ikut partisipasi ngumpulin dana buat ngejenguk tuh orang-orang. Lumayan bagus sih untuk sosialnya. Kalau boleh tahu, pekerjaan kakak sama orang tua itu sama atau tidak? Maksudnya Oh, nggak sama. Tapi pandangan orang tua kakak terhadap pekerjaan atau karir kakak yang sekarang itu bagaimana? saya kira orang tua saya itu cukup support ya dengan pekerjaan atau karir saya. Sangat mendukung, selagi itu relevan dengan apa tujuan saya. Kalau boleh tahu, pola asuh orang tuanya kakak itu gimana ya? Kalau boleh tahu juga dari sejak kapan pola asuhnya? Soalnya kan beda-beda. Oke, pola asuh dari kecil. Pola asuh dari kecil, kalau untuk mendidik saya, terutama kedisiplinan, itu cukup otoriter ya, terutama dalam hal beribadah. Oke. Di sini kan rata-rata orang tua terkenal dengan budayanya sangat kental, jangan meninggalkan ibadah. Terus beranjak ke remaja, orang tua mulai beralih untuk pola mendidik anaknya itu dengan apa namanya, pakai sistem demokrasi. Jadi dia juga sangat mengedepankan apa namanya, pendapat-pendapat saya, sangat-sangat antusias untuk mendengarkan apa sih keluhannya, apa sih pengennya. Jadi terus selepas lulus di SMK, orang tua merubah juga pola hidupnya itu dengan silakan menentukan pilihan sendiri. Termasuk jenjang karir saya ini yang saya kerjakan sampai sekarang, itu pilihan saya sendiri, dan orang tua pun sangat mensupport.
Berarti orang tuanya support terus ya Kak? Iya, orang tua support, dan saya kira pola asuhnya sangat berdampak begitu. Iya, iya, iya. Mungkin ini jadi pertanyaan terakhir ya Kak. Tantangan terbesar dalam mewujudkan cita-cita karir Kakak itu gimana? Bisa diulang? Tantangan terbesar dalam mewujudkan cita-cita Kakak, iya, untuk masa depan itu gimana? Tantangan terbesarnya, boleh saya ceritakan secara realita nggak? Boleh? Real life ya. Boleh. Kalau dalam proses karir itu kan ada yang namanya rekrutmen itu. Iya. Itu banyak kawan-kawan atau teman-teman yang bisa dibilang pakai cara cepat. Oh, kayak orang dalam gitu? Iya, betul. Betul. Terus ada juga yang lewat relasi, yang kemungkinan saudaranya jadi atasan di perusahaan ada. Oh, iya. Ada juga yang pakai apa namanya lewat belakang juga ada. Tapi sampai sejauh ini alhamdulillah prosesnya dalam mencapai apa namanya masuk ke perusahaan itu, alhamdulillah saya murni Murni. Alhamdulillah. dan perjuangannya itu lumayan cukup berat ya, karena dalam proses rekrutmen tersebut tuh ada 3 tahapan kan. Yang pertama kan tadi dijelasin ada namanya tes psikotes. Itu di situ para rekrutmen atau para calon pekerja itu di situ bertarung tuh bisa-bisa. Betul. Iya kan. Terus, kalau misalkan tes psikotesnya lolos, nanti ada tahapan kedua. Tahapan kedua itu interview sama HRD atau HRD user. Kalau misalkan kita yang sebagai fresh graduate atau lulusan-lulusan baru, itu interviewnya hanya sebatas dengan HRD. Menceritakan bagaimana sih ruang lingkup keluarganya, bagaimana pengalaman di sekolahnya bagaimana, terus kemudian apa namanya kesehariannya apa saja setelah lulus. Kalau misalkan kita yang punya pengalaman itu beda lagi. Ada 2 tahapan. Oh, ada 2 tahap. Iya. Apa itu Kak? Ada yang pertama interview sama HRD biasa, yang kedua interview sama user. User itu bisa dikatakan di sana itu yang punya jabatan dalam posisinya. Nanti kita di interview sama itu, interviewnya itu mengenai skillnya yang dia miliki. Terus yang ketiga, kalau misalkan tahapan interview lolos, itu ada tahapan selanjutnya yaitu medical check-up. Ini yang menentukan. Oh, itu juga sangat menentukan ya Kak? Sangat menentukan. Posisi si calon pekerja itu yang paling sangat menentukan adalah medical check-up. Kalau misalkan ada yang sakit atau mohon maaf atau apa namanya sakit yang dibilang nggak kelihatan gitu. Oh iya. Itu langsung nggak dilolosin. Kasihannya gitu. Jadi kesehatannya juga perlu dilihat ya? Dalam segi proses itu. Oke, berarti itu tantangan dalam memilih pekerjaan itu benar-benar, kalau yang murni itu sangat-sangat ya benar-benar ini ya, daripada daripada yang lewat jalur belakang atau orang dalam gitu ya. Oke, mungkin dari nggak apa-apa kan kita ceritain. Oh, nggak apa-apa banget dong, nggak apa-apa. Apa adanya yang sesuai di lapangan aja Kak ceritanya. Ya, dari pertanyaan-pertanyaan yang tadi sudah kita bahas itu sangat membantu, sudah terjawab juga. Sangat bermanfaat bagi kita yang belum tahu atau yang ingin bekerja, itu sangat-sangat bermanfaat. Terima kasih untuk waktunya Kakak Ali. Mungkin kita cukupkan untuk wawancara kali ini. Kurang-kurangnya mohon maaf. Terima kasih. Sama-sama.